Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Fauziatul Nurhidayah. Di sini saya akan memaparkan seputar presentasi hasil laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan tema meningkatkan aktivitas belajar peserta didik melalui model Discovery Learning di SD Negeri 03 Badak, Kabupaten Pemalang. Dengan mentornya yaitu Pak Budiarto. Rencana strategis atau Renstra OPD SD Negeri 03 Badak. Yang pertama yaitu ada visi SD Negeri 03 Badak, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, aktif, cerdas, dan berkualitas. Ada misinya yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, efektif, yang memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, menumbuh kembangkan penghayatan dan mengamalkan terhadap agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang luhur. Yang ketiga yaitu mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan atau biasa disingkat dengan PAIKEM secara contextual teaching and learning atau CTL, sehingga peserta didik dapat menyerap ilmu pengetahuan secara optimal dari kemungkinan verbalisme dapat dikurangi. Yang keempat yaitu melaksanakan semangat belajar dengan menguasai membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan kegiatan sekolah. Yang keenam, mengembangkan budaya kompetitif bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi. Yang ketujuh yaitu mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedelapan, mengembangkan pribadi dengan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Yang terakhir yaitu melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni, dan tari. Selanjutnya, ini adalah SOTK SD Negeri 03 Badak tahun pelajaran 2022-2023. Saya akan memperkenalkan dulu aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas belajar peserta didik yaitu merupakan segala kegiatan yang dilakukan peserta didik secara aktif, baik fisik maupun non-fisik, untuk memperoleh perubahan tingkah laku peserta didik yang menyangkut keaktifan belajar dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, berhubungan dengan aktivitas belajar peserta didik, yaitu ada model Discovery Learning yang saya pilih sebagai untuk mengatasi masalah aktivitas belajarnya. Apa itu model Discovery Learning? Discovery Learning adalah model pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar yang berpusat kepada peserta didik, di mana dalam proses pembelajarannya yaitu peserta didik terlibat aktif untuk menemukan sendiri konsep-konsep dan prinsip-prinsip pada aktivitas belajar peserta didik. Yang selanjutnya ada rencana kerja bulanan. Identifikasi isunya, terendahnya tingkat ketenasan peserta didik pada pembelajaran kelas 2 di SD Negeri 03 Badak. Nah, isu yang saya angkat yaitu aktivitas belajar peserta didik yang cenderung monoton atau kurang aktif. Yang kedua, ada keaktifan peserta didik dalam KPM belum menyeluruh. Yang ketiga, model pembelajaran yang ditetapkan guru biasanya berulang-ulang. Selanjutnya ada pembelajaran yang masih berpusat pada gurunya, sehingga dapat saya angkat gagasannya yaitu peningkatan aktivitas belajar peserta didik melalui model pembelajaran Discovery Learning di kelas 2 SD Negeri 03 Batak. Untuk kegiatan rencananya, yang pertama yaitu mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Apa saja sih kesulitannya?
tahapan kegiatannya. Yang pertama, membuat angket untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi kita membuat angket untuk diberikan kepada siswa, diisi siswa apa saja kesulitannya dalam pembelajaran. Yang kedua, membagikan angket untuk diisi. Yang ketiga, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar peserta didik dari hasil angket tersebut. Kemudian hasilnya atau outputnya, yaitu kita dapat mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama, terciptanya angket. Yang kedua, terisinya angket. Yang ketiga, terkelompoknya kesulitan belajar peserta didik dari hasil angket untuk ditangani. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mencari model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan masalah peserta didik. Apa saja tahapan kegiatannya? Yang pertama yaitu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Bapak Mentor beserta guru lainnya mengenai model pembelajaran apa yang menarik dan sesuai dengan masalah peserta didik tersebut. Yang kedua, meminta persetujuan oleh mentor dalam penentuan model pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Nah, nanti hasilnya yaitu ditemukannya model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan masalah peserta didik. Yang pertama, menemukan inovasi model pembelajaran yang tidak monoton. Ketika karena siswanya hanya mendengarkan seperti itu karena monoton, jadi kita akan menemukan inovasi model pembelajaran yang tidak monoton. Selanjutnya, terjadinya kesepakatan antara mentor dan guru kelas dengan menggunakan model discovery learning. Selanjutnya, yang ketiga yaitu guru menerapkan model discovery learning dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan menerapkan tahapannya bagaimana. Yang pertama, pendidik melakukan absensi pada kegiatan persepsi seperti biasa, dilakukan literasi, serta yang kedua melaksanakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Lalu nanti hasilnya terlaksananya pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang pertama, terlaksananya kegiatan pembukaan dan apresiasi. Yang kedua, terlaksananya kegiatan inti pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik dengan menggunakan model discovery learning ini. Untuk selanjutnya, langkah keempat yaitu melakukan evaluasi, penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun tahapannya, yang pertama yaitu pendidik melakukan penilaian terlebih dahulu. Yang kedua, pendidik beserta peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan pendidik. Apakah pembelajarannya itu menyenangkan, aktif atau tidak, dan berhasil atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu mengakhiri pembelajaran dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Dan hasilnya yaitu terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang pertama, terlaksananya evaluasi. Yang kedua, peserta didik memahami materi pembelajaran yang telah dikerjakan melalui model discovery learning yang saya pilih. Yang ketiga yaitu peserta didik termotivasi agar lebih aktif lagi dan semangat dalam meningkatkan aktivitas belajar di SDPK SD Negeri 03 Batam. Kontribusinya apa terhadap visi-misi organisasi? Kegiatannya akan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan mandiri. Serta nanti ini sesuai dengan visi SD Negeri 03 Batam, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, aktif, tercerdas dan berkualitas. Manfaat yang kita petik dari orientasinya 3 ini, P3K
berbagai kalangan antara lain kepada peserta didik, guru dan sekolah. Yang pertama yaitu untuk peserta didik, manfaatnya apa saja? Banyak. Manfaatnya yang pertama yaitu suasana belajar menjadi aktif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, bukan hanya kepada gurunya saja. Jadi siswa dituntut aktif. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat diserap peserta didik dengan baik, tidak verbalisme, karena peserta didik mencari dan menemukan sendiri masalah serta solusinya. Ini sesuai dengan misi SD Negeri 03 Badan. Yang keempat, pengetahuan bertahan lama dan dapat mudah diingat karena dia menggali sendiri, mencari sendiri. Nanti hasil akhir akan dibuktikan dan dikoreksi bersama-sama apakah sama atau tidak. Jadi dia akan, karena dia mengalami sendiri, jadi pengetahuan yang dia dapat bertahan lama dan mudah diingat. Yang kelima, peserta didik belajar memanfaatkan berbagai sarana media dan sumber belajar yang ada. Karena yang ada di kelas itu bisa ada yang di kelas dan bisa ada yang di luar kelas. Sebagai media atau sumber belajar berbagai macam, bukan hanya dari buku saja atau yang ada di kelas, bisa di luar kelas. Yang keenam, meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik itu mampu menganalisa sendiri apa yang diberikan, masalah apa yang diberikan oleh guru. Yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik, yaitu terutama dalam keaktifannya. Nah, yang kedua itu untuk guru. Yang pertama, bisa menambah model pembelajaran yang dikuasai oleh guru. Tidak itu saja, tidak monoton. Bisa dijadikan suatu inovasi baru dengan menggunakan model discovery learning. Yang kedua, memudahkan guru dalam pengkondisian kelas. Yang ketiga, yang terakhir yaitu meningkatkan daya kreativitas guru. Selanjutnya ada untuk manfaat untuk sekolah. Apa manfaatnya untuk sekolah? Yang pertama, pemanfaatan sarana sekolah menjadi maksimal. Yang kedua, menambah variasi model dan media pembelajaran di sekolah. Terakhir, upaya mewujudkan tujuan sekolah jangka panjang. Saya kira cukup sekian paparan seminar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang telah membawakan mantap, dari awal sampai akhir lancar. Harapan saya yang telah diseminarkan ini diterapkan, mohon diterapkan agar nanti anak-anak bisa istilahnya bervariasi dalam untuk menerima pembelajaran dari guru. Nah, guru ini salah satu orang yang tidak bisa digantikan. Ini pendidikan ini digantikan dengan perangkat yang seperti kemarin tadi. Luring pada itu nggak mungkin akan terjadi. Maka itu yang namanya guru, sosok guru akan selalu dibutuhkan. Di samping guru sebagai mengajar, itu juga mendidik dan membimbing. Itu yang tidak bisa tergantikan. Makanya ada guru yang tidak berangkat, saya kadang melatih penjaga kok menggantikan. Karena di samping satu mereka belum punya sim dalam mengajar dan dia belum tahu ilmu tentang guru. Jadi secara keseluruhan tadi bahwa sudah disampaikan dengan bagus, ya, menghindari pembelajaran yang monoton, intinya semacam itu. Jika itu ada pada